Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma alhina as-sawaba jannibna zalal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwasi'u bihalan al-arzaq wa tuhassinu bihalan al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan kajian sore menjelang berbuka mengenai etika berumah tangga atau kajian fikih keluarga. Kita sampai di muqaddimah ya. Alhamdulillahi hamdan nastaftihu bihil khairat ay natlubu bidzalikal hamdi al-fatha lil khairat wan nusrata ala tahsilil fadilatin nafahat ay natlubu bidzalikal hamdil fatha lil ataya wan nusrata ala tahsiliha wassalatu ay rahmatullahil maqrunatu bita'zimi lil anbiya wa mutlaqur rahmati li ghairihim wad du'a'u bi khairin minal ibad wassalamu ay tahiyyatullahil uzma wa huwa ta'zimun lil anbiya'i kama yuhayyi ahaduna dhaifahu wa talabal ibada lidzalik ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyat ay raisil makhluqat wa ala alihi ay atba'ihi ala al-imani walau usatan wa sahbihi wa hum mujtami'una bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu'minina walau lahdah al-a'immati ay al-muqtada bihim fi umuriddin as-siqat fiha amma ba'd. Nah, beliau memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan harapan pujian itu membukakan pintu-pintu kebaikan. Dan begitu, membukakan pintu-pintu kebaikan dan mendapatkan pertolongan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Sholawat serta salam, sholawat dari Allah itu adalah rahmat Allah yang disertai pengagungan. Sedangkan arti rahmat itu untuk selain Nabi itu jadi rahmat dari Allah yang disertai pengagungan itu hanya khusus para Nabi. Sedangkan rahmat Allah secara umum itu adalah untuk selain Nabi. Dan sholawat serta salam ya, adalah pengagungan Allah atau penghormatan Allah, pengagungan atas para Nabi. Semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pemimpin daripada para makhluk dan kepada keluarganya. Nah, di sini keluarganya ditafsiri oleh Syekh Nawawi itu sebagai pengikut Nabi yang beriman, walaupun ahli maksiat. Jadi keluarga Nabi ini semua umat Nabi yang beriman kepada Nabi, walaupun walaupun ahli maksiat. Inilah saking husnudzon gitu bahwa Nabi nanti pasti akan mensyafaati seluruh umatnya walaupun umatnya itu ahli maksiat. Kalau sahabatnya, nah kalau sahabat itu orang-orang tertentu yang pernah bertemu dengan Nabi, pernah berkumpul dengan Nabi tapi juga beriman walaupun cuma sebentar, yang mereka menjadi imam dan terpercaya. Amma ba'du ay ba'dal basmalati walhamdati wassalati wassalam fahadhil hadiratu fi dhihni risalatun ay kitabun sahirun jiddan muhimmatun muhzinatun lil qulub rattabtuha ay hadhihi maqsumatun ala arba'ati fusul ay afraz wa khatimah wa hiya ma tudhkaru li ifadati ma yata'allaqu bil maqsud wa ka'anna dhalika ta'alluqul lahiqi bis sabiq wa ta'alluqu min haitsu takmili wa ziyadatu tawdih. Setelah beliau mengucapkan hamdalah, sholawat serta salam, basmalah, hamdalah, sholawat serta salam, beliau lalu kemudian mengatakan bahwa ini adalah sebuah tulisan kecil, buku kecil yang sangat penting, yang menyayat hati bahasanya itu. Yang beliau membuat daftar isinya, beliau rapikan daftar isinya itu menjadi 4 pasal gitu. 4 fasal dan 1 penutup. Jadi ada 5 ya kurang lebih. Jadi 4 fasal dan 1 penutup ya. Lapis sini. Iya. Ya nanti ya sebentar ya. Api bantuin api. Bantuin apa? Bantuin api mama. Iya, dibantuin api mama. Nah, ntar dulu ya.
penutup ini ibaratnya kayak kesimpulan yang sudah disebutkan. 4 fasal, kemudian 1 penutup. Al-faslul awal fi bayani huquqi zaujah al-wajibati 'ala zauj wa ya husnul ishrah wa mu'natuz zaujah wa mahruha wal qasam wa ta'limuha ma tahtaju ilaihi min furudil ibadati wa sunaniha walau ghairu muakkadah wa mimma yata'allaqu bil haid wa min wujubi ta'atihi fi ma laysa bi ma'siyah. 4 fasal tadi, fasal yang pertama yaitu tentang menjelaskan hak-hak istri yang wajib atas suami. Jadi kewajiban suami yang kembali kepada istri. Hak itu apa yang kita dapatkan, kewajiban itu apa yang harus kita lakukan. Nah, ini kewajiban seorang suami kewajiban atas seorang suami itulah hak-hak istri. Yang apa sih kewajiban suami yang dilakukan kepada istri? Mulai dari baiknya bermuamalah atau berkomunikasi kan begitu. Lalu kemudian maharnya, lalu bagaimana kalau dia itu poligami bergilirnya, mengajari apa yang seharusnya diajari, mulai dari fardu ibadahnya, sunah-sunahnya walaupun ghairu muakkad, lalu apa yang berhubungan dengan haid, lalu kemudian kewajiban mentaati urusan-urusan rumah tangga kepada istri selagi itu tidak maksiat. Al-faslus tsani fi bayani huquqi zauj al-wajibati 'ala zaujah wa hiya ta'atuz zauj fi ghairi maksiat wa husnul mu'asyarah wa taslimu nafsiha ilaihi wa mulazamatul baiti wa siyanatu nafsiha min an tuti'a firasyahu ghairuh atau min an tuwatti'a wal ihtijabu an ru'yati ajnabiyyin li syai'in min badaniha walau wajhaha wa kaffaiha idin nadharu ilaihi ma haramun walau ma'antifa'i syahwa wal fitnah wa tarku mutalabatiha lahu bima fawqal hajah walau alimat qudratahu alaihi wa ta'affufuha man tanawuli ma yaksibuhu minal malil haram wa adamu kidbiha ala haidhiha wujudan wa inqita'an. Lalu fasa yang kedua itu mengenai Pasal yang kedua ini mengenai hak-hak suami yang wajib atas istri. Jadi apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri, mulai dari mentaati suami selagi itu bukan maksiat, lalu kemudian baik komunikasinya, menyerahkan jiwa raganya kepada suami, lalu selalu senantiasa di rumah, lalu menjaga dirinya daripada dijaga kehormatan dirinya dari orang lain. Lalu kemudian memakai hijab, menutup aurat dari penglihatan orang lain gitu, walaupun wajah dan telapak kedua tangannya, karena melihat telapak dan kedua tangannya itu haram, walaupun enggak syahwat, walaupun aman fitnah kan begitu. Dan juga tidak membebani tidak membebani suami yang tidak mampu. Jadi misalnya per bulan harus 5 juta, per bulan harus 10 juta, jangan seperti itu. Nah, itu termasuk kewajiban istri atas suami gitu loh. Lalu menjaga diri daripada makanan-makanan yang haram gitu, dan tidak dusta masalah haidnya, baik haid itu sudah selesai atau belum, itu jangan sampai ada kedustaan di situ. Al-faslus salis fi bayani fadli salatil mar'ati fi baitiha wa fi annaha ay salatal mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma takunul mar'atu min wajhi rabbiha idza kanat fi qa'ri baitiha wa inna salataha fi sahni dariha afdalu min salatiha fil masjid wa salatuha fi baitiha afdalu min salatiha fi sahni dariha wa salatuha fi mukhadda'iha afdalu min salatiha fi baitiha wal mukhadda' bi dhammil min baitun fi bait wa dzalika lis-satr. Fasal yang ketiga mengenai keutamaan salat seorang perempuan itu lebih afdal salat di rumah gitu. Dan salat di rumah itu lebih bagus, lebih utama daripada salat beserta Nabi. Wah, ini orang kan mengidam-idamkan sholat bareng Nabi. Ini sholat perempuan di dalam rumah itu lebih afdal daripada sholatnya bersama Nabi. Nabi pernah bersabda bahwa hal yang paling dekat seorang perempuan itu dengan Tuhannya itu adalah saat ia sholat di dalam
ruang tamunya, lalu kemudian sholat di ruang tamunya itu lebih afdal daripada sholatnya di masjid, sholat di kamarnya itu lebih afdal daripada sholat di ruang tamunya, lalu sholat di pesolatan ruang di dalam kamar di pojokan yang paling dalam itu lebih afdal daripada sholatnya di kamarnya sendiri gitu, karena itu lebih tertutup. Nah ini sekarang itu kan banyak orang-orang sekarang bulan puasa ya, kadang-kadang lebih afdal itu adalah sholat perempuannya itu di ya, sholatnya itu adalah sholatnya lebih baik di rumah. Nah, gitu aja. Nah, kita lanjutkan untuk pasal keempat dan kemudian khatimatun kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.